Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triratna Dewi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dan OTDA. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang desentralisasi. Desentralisasi merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. Tujuannya yaitu untuk membentuk delegasi yang mampu mengadakan pengambilan keputusan secara mandiri. Desentralisasi dapat diterapkan dalam organisasi berskala besar maupun dalam pemerintahan suatu negara. Produk yang dihasilkan dari desentralisasi adalah kearifan lokal. Dalam konteks Indonesia, dasar hukum desentralisasi itu sendiri adalah Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999. Sekarang, Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 yang juga secara dinamis mengalami perubahan di tahun 2014. Kewenangan pemerintah pusat menyusut hanya mencakup pertahanan, agama, peradilan, urusan luar negeri, utang, dan pengelolaan keuangan. Di sisi lain, kewenangan pemerintahan kabupaten diperluas untuk mencakup pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan budaya, pertanian, komunikasi, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan, pertahanan, korupsi, dan juga tenaga kerja. Karena apa? Tujuan desentralisasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjadi salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan di daerah. Pertanyaannya adalah, mengapa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan desentralisasi? Jawabannya yaitu karena luasnya wilayah Republik Indonesia dan terbagi dalam bentuk kepulauan serta daerah-daerah dalam menjalankan pemerintahan. Maka, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan prinsip desentralisasi atau otonomi daerah yang didasarkan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Selanjutnya, mengenai otonomi daerah atau OTDA. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu definisi OTDA tersebut. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu autonomos yang mempunyai arti hal untuk mengatur pemerintahan dengan inisiatif kemampuan sendiri. Sedangkan, menurut KBBI tersendiri, kata otonomi memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah otonom untuk mengelola sendiri usaha pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, berdasarkan definisi yang telah saya sebutkan tadi, adanya otonomi daerah ini adalah cara pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk bertanggung jawab dan berkontribusi nyata dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, mengenai definisi pemerintahan daerah atau Pemda. Yang pertama, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Pemerintah daerah yang dimaksud yaitu seperti gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota.
Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya terkait tentang konsep pemisahan kekuasaan dan konsep pembagian kekuasaan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang konsep pemisahan kekuasaan. Kekuasaan dalam suatu negara berkaitan dengan kewenangan seseorang untuk berbuat sesuatu sesuai ruang lingkupnya. Pada dasarnya, kekuasaan bisa dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bentuk, tergantung kebijakan tiap negara. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki akan dipisahkan menjadi sejumlah kelompok. Menurut Dinas Susiani dalam buku Hukum Administrasi Negara tahun 2019, konsep pemisahan kekuasaan muncul karena adanya kekuasaan yang besar dan hanya dimiliki beberapa orang saja atau kelompok saja dianggap membahayakan warga negara. Dilihat dari definisinya, pemisahan kekuasaan atau separation of powers merupakan pemisahan kekuasaan yang dipertahankan secara tegas dalam fungsinya. Berdasarkan definisi ini, kekuasaan dibagi menjadi 3, yakni yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang terakhir yaitu yudikatif. Selanjutnya terkait konsep pembagian kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu horizontal dan vertikal. Pengertian dari konsep pembagian kekuasaan tersebut adalah konsep yang membuat kekuasaan dibagi menjadi beberapa bagian, namun tak dipisahkan secara jelas sehingga dalam menjalankan kekuasaannya antar bagian masih saling berhubungan dan dibedakan menjadi horizontal dan vertikal tersebut, yang dimana horizontal sering juga disebut pemisahan kekuasaan. Dalam konsep ini, kekuasaan dipisahkan menjadi beberapa kelompok, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatnya, jadi pembagiannya didasarkan pada tingkatan kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam pembagian kekuasaan ini, antar tingkatan masih bisa bekerja sama. Selanjutnya mengenai sejarah penyelenggaraan Pemda di Indonesia. Sejarah pemerintahan daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Lebih dari setengah abad, lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Dari waktu ke waktu, pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Seperti ada 7 tahapan hingga bentuk pemerintahan daerah seperti sekarang ini, atau dari tahun 2009. Pembagian tahapan ini didasarkan pada masa berlakunya undang-undang yang mengatur pemerintahan lokal secara umum. Tiap-tiap periode pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda berdasarkan aturan umum yang ditetapkan melalui undang-undang. Patut juga dicatat bahwa konstitusi yang digunakan juga turut mempengaruhi corak dari undang-undang yang mengatur pemerintahannya. Intinya, sejarah penyelenggaraan Pemda di Indonesia ini dari waktu ke waktu telah banyak mengalami perubahan hingga saat ini. Selanjutnya, ada 3 asas penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Pemda. Yang pertama, desentralisasi, yang kedua dekonsentrasi, yang ketiga yaitu tugas pembantuan. Selanjutnya, asas otonomi daerah atau OTDA, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahnya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Di samping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan, memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintahan didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Yang pertama yaitu asas desentralisasi. Desentralisasi sendiri adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua yaitu asas dekonsentralisasi, yang dimana pelaksanaan asas dekonsentrasi tersebut diletakkan pada wilayah provinsi dan kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan di wilayah provinsi.
Yang terakhir adalah tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan tersebut. Selanjutnya, tujuan otonomi daerah. Ada 3 tujuan otonomi daerah, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pelayanan untuk masyarakat umum dapat dilakukan secara maksimal. Sistem otonomi ini bertujuan untuk memberikan respon cepat bagi daerah-daerah ketika ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Maka dari itu, tujuan otonomi daerah yang pertama ini tentu bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk menggali potensi terbaik dari daerahnya masing-masing. Jika itu dilakukan dengan baik dan maksimal, maka kesejahteraan masyarakat di daerah juga akan ikut terangkat. Hal inilah yang bisa dirasakan masyarakat secara langsung perihal otonomi daerah. Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan daya saing sebuah daerah. Penggalian terhadap potensi terbaik daerah ini akan menampakkan sisi unik dan keunggulan daerah masing-masing. Usaha itu akan memberikan warna terhadap keanekaragaman dan keunikan seluruh daerah. Selanjutnya, jenis otonomi, yang dimana jenis otonomi ini ada 3, yaitu material, formil, dan real. Yang pertama, material. Suatu sistem dalam penyerahan urusan rumah tangga daerah antara pemerintahan pusat dan daerah-daerah, terdapat undang-undang yang diperinci secara tegas dalam undang-undang pembentukannya. Yang kedua, sedangkan formil, tidak ada pembedaan sifat antara urusan-urusan diselenggarakan pemerintahan pusat dan oleh daerah-daerah otonom, yang dapat dikerjakan oleh masyarakat hukum yang satu pada prinsipnya juga dapat dilakukan oleh masyarakat hukum yang lain. Yang terakhir yaitu real. Konsep real ini bertitik tolak dari pemikiran yang berdasarkan dari diri kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata, mendasarkan diri kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata untuk mencapai keserasian antara tugas dengan kemampuan dan kekuatan, baik yang ada pada daerah sendiri maupun di pusat. Selanjutnya, asas pelaksanaan otonomi daerah. Asas pelaksanaan otonomi daerah ini ada 3, yaitu yang pertama otonomi luas, yang kedua otonomi nyata, dan yang 3 otonomi bertanggung jawab. Yang pertama kita akan membahas tentang otonomi luas, di mana otonomi luas adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, keluasan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Yang kedua yaitu otonomi nyata. Otonomi nyata adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan dipertukarkan secara tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Yang terakhir yaitu otonomi tanggung jawab. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada problematika, yaitu yang pertama eksploitasi pendapatan daerah, yang kedua kinerja yang sering kurang berkesinambungan, yang ketiga memerlukan anggaran yang besar, dan yang terakhir kepala daerah yang kurang bijaksana. Selanjutnya yaitu dimensi-dimensi desentralisasi.
Ada tiga dimensi desentralisasi. Yang pertama, desentralisasi politik, yang kedua, fiskal, dan yang terakhir yaitu desentralisasi administrasi. Yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai desentralisasi politik. Desentralisasi secara politik adalah bagaimana pengambilan keputusan di tingkat daerah sedemikian rupa sehingga menjadi wahana instrumen peningkatan pelayanan politik di tingkat daerah. Tujuannya yaitu untuk memperkenalkan bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih partisipatif dengan memberikan pengaruh yang lebih besar kepada warga negara atau perwakilan mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan rencana. Penyerahan beberapa tugas dari lembaga teratas ke lembaga di bawahnya. Contohnya yaitu pemerintahan daerah yang membantu tugas pemerintahan pusat agar pekerjaan lebih efisien dengan cakupan yang lebih meluas. Selanjutnya, desentralisasi fiskal, di mana desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran. Contohnya itu adalah adanya pembagian kewenangan pemungutan pajak maupun belanja pelayanan politik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal ini bertujuan untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penugasan atau sumber-sumber keuangan negara, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mengurangi ketimbangan antar daerah, menjamin keterselenggaraannya pelayanan publik minimum di setiap daerah, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Yang terakhir yaitu desentralisasi administrasi. Desentralisasi administratif adalah pelimpahan wewenang untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan sebagai upaya penyediaan pelayanan umum kepada berbagai level pemerintah. Desentralisasi bertujuan agar penyelenggaraannya pemerintahan efektif dan efisien. Pelimpahan aktivitas dari pejabat pemerintahan lebih tinggi ke pemerintah di bawahnya sebaiknya selektif. Selanjutnya, bentuk-bentuk desentralisasi. Ada 5 bentuk-bentuk desentralisasi, yaitu yang pertama dekonsentrasi, yang kedua delegasi, yang ketiga devolusi, keempat partnership atau kemitraan, dan yang terakhir yaitu privatisasi. Yang pertama tentang dekonsentrasi. Pengertian dari dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tujuan dekonsentrasi ini adalah yang pertama, untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, memaksimalkan pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Yang ketiga, menjaga komunikasi sosial dan budaya antar pemangku kepentingan. Yang keempat, menjaga keutuhan NKRI. Dan yang terakhir yaitu menjaga keselarasan pembangunan nasional. Adapun contoh dekonsentrasi di Indonesia yaitu yang pertama, gubernur berperan sebagai wakil dan pemerintahan pusat. Yang kedua, terselenggaranya pelayanan pajak di setiap daerah di Indonesia. Yang ketiga, adanya dinas perhubungan di setiap provinsi. Dan yang terakhir, adanya pelimpahan wewenang dalam pelaksanaan Asian Games dari pemerintahan pusat kepada gubernur yang terkait. Yang kedua yaitu delegasi. Pengertian delegasi tersebut adalah suatu kegiatan untuk memberikan suatu wewenang dan tanggung jawab pada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan yang mana pihak penerima wewenang harus mampu mempertanggungjawabkan kepada orang yang melimpahkan wewenang. Tujuan delegasi ini adalah yang pertama untuk mengefektifkan dan mengefisienkan organisasi yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, untuk lebih memfokuskan hal lain yang lebih penting sehingga organisasi perusahaan tidak terbengkalai karena pelimpahan berada di tempat. Yang ketiga, untuk memberikan bantuan pada atasan dalam menilai suatu kebijakan yang tepat. Dan yang terakhir, untuk memberi peran pada individu di perusahaan itu.
Yang ketiga yaitu devolusi. Pengertian devolusi sendiri adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat dari suatu negara berdaulat kepada pemerintah pada tingkat subnasional seperti tingkat regional, lokal, atau negara bagian. Devolusi merupakan salah satu bentuk desentralisasi administratif. Karakteristik dari devolusi ini adalah yang pertama, pemerintahan setempat lokal bersifat otonom sebagai tingkatan yang terpisah di mana penggunaan kewenangan pusat kurang atau tidak langsung. Yang kedua, pemerintah setempat memiliki batas yang jelas dan diakui secara sah di mana mereka memiliki kekuasaan dan penyelenggaraan fungsi-fungsi publik. Yang ketiga, pemerintahan setempat berkedudukan sebagai badan hukum dan memiliki kekuasaan untuk menjamin sumber daya untuk menyelenggarakan fungsinya. Yang keempat, pemerintah setempat adalah institusi yang menyediakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah setempat. Dan yang kelima atau yang terakhir, hubungan timbal balik kental, saling menguntungkan dan koordinatif antara pemerintah pusat dan pemerintahan setempat. Yang keempat yaitu partnership atau kemitraan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperlihatkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Yang terakhir yaitu ada privatisasi. Privatisasi merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan Indonesia untuk mengalihkan sebagian atau seluruh aset milik negara kepada swasta. Pengalihan aset dapat dipahami sebagai pengalihan hak administratif dari pemerintahan kepada swasta. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.